Harga beberapa komoditas pangan naik. Di Pasar Palmerah Jakarta, harga cabai merah, bawang merah, daging ayam, dan telur terpantau melonjak. Cabai rawit merah kenaikan harganya paling tinggi, dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah, apa itu bawang putih kating, rawit merah, cabai keriting. Yang paling tinggi naiknya apa Bu? Dari berapa jadi berapa sekarang? Rawit merah, tadinya 60 sekarang 80, 75. Naiknya harga sejumlah kebutuhan membuat warga harus mensiasati dengan beragam cara demi dapurnya tetap ngebul. Ya terpaksa ya saya ngirit-ngirit kayak bawa pakai cabai, pakai bawang, kita sedikit-sedikit lah. Tempe, tahu, ayam kita ya bikin, ya kita sedikit-sedikit lah. Kayak tadi juga saya beli daging untuk besok takutnya naik lagi, kita beli setengah nanti. Harga daging sapi juga masih tinggi. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, harganya terpantau Rp130.000 per kilogram. Daging ayam pun kini ikut naik. Di Pasar Gianyar Bali, harga daging ayam Rp37.000 per kilogram, dari awalnya Rp30.000. 37 sekarang. Awalnya sebelum kena itu berapa harganya normalnya? Normalnya yang kemarin 30. 30. Minyak goreng murah pun masih sulit dicari. Di Parepare, Sulawesi Selatan, warga berebut membeli minyak goreng di sebuah pusat perbelanjaan. Operasi pasar murah minyak goreng di Bengkulu terpaksa dibatalkan karena antrean tidak tertib. Seluruh warga yang antre pun kecewa karena batal membeli minyak goreng murah. Melambungnya sejumlah harga komoditas dikhawatirkan warga, apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus mendorong ketersediaan maupun harga agar terjangkau. Terhadap kebijakan yang sedang diberlakukan. Dan tentu tadi harapan masyarakat agar continue supply terhadap kebutuhan pokok termasuk minyak goreng ini bisa tersedia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta pemerintah segera bertindak agar harga-harga komoditas tidak naik serentak. YLKI juga meminta pemerintah melakukan upaya mengurangi impor pangan. Kalau masih bisa disinergikan, dikendalikan untuk tidak terjadi kenaikan secara serentak, maka lakukan gitu. Karena ini membutuhkan atau membuktikan mana kehadiran negara. Ya karena kalau hanya berdasarkan impor ya memang seperti itu. Setiap tahun pemerintah selalu berupaya menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga stabil menjelang bulan Ramadan. Tahun lalu, Presiden Joko Widodo juga meminta Kementerian Perdagangan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga stabil menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2021. Saya minta untuk terus menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok di seluruh pelosok tanah air dengan harga yang stabil dan terjangkau. Upayakan terus untuk memperbaiki kesetaraan harga di daerah-daerah pinggiran. Dan harus diantisipasi, ini perlu juga saya ingatkan, bulan Ramadan yang tinggal 40 hari lagi. Sebulan kemudian Idul Fitri, siapkan dari sekarang, antisipasi dari sekarang. Langkah strategis perlu segera dilakukan pemerintah agar kenaikan harga pangan tak terulang setiap tahunnya, termasuk menjalankan langkah strategis agar Indonesia tak lagi tergantung pada impor. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, harga-harga kebutuhan naik, masyarakat harus menanggung beban. Situasi ini juga membuat para pedagang kecil terjepit untuk menekan harga. Seperti apa solusi pemerintah? Bagaimana pula upaya Satgas Pangan Polri membantu menjaga alur distribusi pangan? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Edi Priyono. Kepala Satgas Pangan Polri, Kasatgas Pangan Polri, Inspektur Jenderal Polisi Helmi Santika, dan anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, Sudaryatmo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam Mas Aiman, malam pemirsa di rumah. Saya ke Pak Edi dulu dari KSP. Pak Edi, apa yang terjadi sesungguhnya? Awalnya kedelai, lalu LPG, sekarang langka minyak goreng, dan terus kemudian diikuti dengan komoditas lain. Ada daging sapi, daging ayam yang naik. Ya ini memang terjadi bersama-sama ya, relatif bersama. Tapi penyebabnya
nggak sama. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa tidak semua harga naik ya, karena kami dari kantor staf presiden itu melakukan pemantauan harga 11 bahan kebutuhan pokok lah katakanlah demikian ya, itu setiap minggu dan ada yang trennya turun kok. Telur ayam itu turun dibandingkan bulan lalu turun 6,7%. Ya. Kemudian daging ayam itu juga turun ya dibandingkan bulan lalu itu turun 4% ya. Jadi nggak semuanya naik. Tapi memang ada beberapa yang naik. Nah sekarang kenaikannya kenapa gitu ya? Cabai merah maupun cabai rawit itu memang mengalami kenaikan yang persentasenya paling tinggi itu dibandingkan bulan lalu. Karena musim hujan. Ya betul. Itu musim hujan nggak bisa. Dan dan untuk cabai ini kan beberapa bulan yang lalu juga ada ya dan kemudian ada kenaikan dan beberapa pihak mengusulkan supaya pemerintah operasi pasar. Saya terus terang secara pribadi saya sampaikan jangan dulu lah biarkan teman-teman petani menikmati harga yang agak tinggi gitu ya. Karena di sana ada teman-teman petani juga tadi juga telur ayam tuh turun jangan kita langsung seneng loh gitu ya karena di sana ada teman-teman peternak juga gitu. Ya, tapi ini belum puasa, belum lebaran. Jangan-jangan nanti mau puasa deket lebaran naiknya lebih gila lagi. Ya nanti kita lihat semoga tidak. Tapi kalau kedelai kan kita sudah tahu penyebabnya kan di pasar internasional ya. Karena 90% kita impor. Daging sapi juga diduga itu ada faktor internasional karena impor dari Australia kan berkurang karena mereka memang mengurangi ekspornya, kita nggak bisa hindari gitu, sehingga solusinya juga beda gitu. Tapi kan ada juga yang aman kok, beras masih aman, gula masih aman, bawang putih masih aman. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika hendak puasa atau lebaran naik tapi masih wajar. Harapannya kan juga tahun ini seperti itu, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu-dulu memang luar biasa naiknya, tapi kalau sekarang kan beberapa tahun terakhir ini agak landai. Tapi berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun ini. Sebelum puasa dan lebaran sudah naik. Tentu ini perlu antisipasi ya Pak Edi ya? Betul. Nah sebenarnya kalau antisipasi sudah coba diantisipasi ya. Tahun lalu itu menjelang Natal dan Tahun Baru itu sudah ada peningkatan kuota impor daging sapi ya 30.000 ton gitu ya. Kemudian artinya ada upaya untuk mengantisipasi. Tapi memang situasinya berbeda ya. Jadi kita tahu bahwa COVID nggak selesai gitu ya. Dalam arti logistik terganggu gitu ya. Ada pengiriman kelangkaan kontainer dan sebagainya. Ada konflik Rusia Ukraina sehingga ini terjadi bersamaan menjelang kita di sini Ramadan dan Lebaran. Saya kira kalau untuk yang sekarang, kalau menurut analisis kami ya itu tidak secara langsung terkait dengan puasa dan Lebaran. Menurut kami ya. Saya ke Pak Sudaryatmo dari YLKI. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Edi? Ya, jadi memang kalau dari sisi konsumen ini indikatornya 3 ya. Satu ketersediaan, yang kedua harganya terjangkau, yang ketiga mutu. Mutu ini yang jangan lupa. Satu itu. Yang kedua juga kalau kita bicara makanan itu memang harus dibedakan antara makanan olahan dan makanan bahan pangan segar baik asal tumbuhan asal hewan. Khusus untuk ini ya pangan olahan seperti biskuit, sirup itu biasanya industri itu cukup antisipatif sehingga itu relatif tidak ada masalah. Memang yang banyak masalah itu di pangan segar asal tumbuhan atau asal hewan. Iya, tapi perasaan gini, Bung Sudaryatmo, kalau kita bicara soal harga naik, ini kan udah dari beberapa bulan lalu, mulai dari kedelai tadi saya sebutkan, kemudian minyak goreng, lalu sekarang kemudian daging sapi, daging ayam, ada cabai tadi. Tentu ini membuat masyarakat juga menjadi bertanya-tanya, ada apa sesungguhnya? Bung Sudaryatmo bisa menjawab itu? Iya, sebenarnya kalau kenaikannya itu menjelang puasa dan lebaran ini memang masyarakat itu relatif bisa memahami dan pada saat puasa dan lebaran itu memang ada kecenderungan roda ekonomi itu berjalan lebih cepat. Salah satu pendorongnya itu adalah spending masyarakat juga lebih besar seperti adanya THR macam-macam. Cuma untuk tahun ini memang jauh sebelum lebaran, jauh sebelum puasa itu sudah ada kenaikan sejumlah komoditas yang paling menyolok memang minyak goreng, kedelai,
sama daging. Ini di luar tren dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, kalau itu saya tanyakan ke Pak Inspektur Jenderal Polisi Helmi Santika, Kasatgas Pangan Polri. Apa sesungguhnya yang terjadi, Bung Helmi? Ya, tadi sudah disampaikan Pak Edi, kemudian juga dari YLKI, bahwa fenomena ini kan kita tidak bisa lepas dari situasi global. Oke. Ya. Masih ada sejumlah komoditas yang kita juga bergantung kepada impor. Nah, kemudian menjelang Lebaran, Idul Fitri juga terjadi tren meningkatnya permintaan. Nah, tentunya dari situasi ini kita atau kami Satgas Pangan sudah secara awal berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, para Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen Tertib Niaga, Kementerian Pertanian, dan seterusnya. Untuk apa? Untuk bisa kita tahu berapa stok sampai dengan saat ini, khususnya ya menjelang puasa dan Lebaran. Alhamdulillah kemarin kita sudah rapat koordinasi dan sudah disampaikan juga oleh Kepala Badan Pangan bahwa insya Allah stok ketersediaan menjelang puasa dan Lebaran insya Allah cukup. Yang penting jangan ada panic buying. Jangan ada panic buying. Apakah kemudian juga pertanyaannya ada fraud atau pelanggaran? Apakah ada kartel? Apakah ada penimbunan? Apakah ada hal-hal yang lain yang melanggar hukum? Kita akan bahas nanti selepas jeda. Kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara.